Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel saya. Hari ini gue mau berbagi tips buat kalian yang suka motorsport tipe-tipe 150, terutama Suzuki GZR 150. Kalian tuh ketika kalian suka motorsport, pasti kalian suka juga dengan kaki-kaki atau lebih tepatnya ukuran ban itu yang kayak mugi look banget gitu. Nah, di sini saya akan berbagi tips sebelum kalian ganti tapak lebar ya pada motor kalian atau pada Suzuki GZR 150 kalian. Jadi di sini saya pasang ukuran 150. Pertanyaannya, ukuran 150 apakah muat ya? Sedangkan kan ukuran standarnya itu cuma 130. Nah, jadi yang belum tahu ya, buat kalian yang pengen ganti tapak lebar, sama apa sih namanya, semakin gede bannya berarti dia akan mengurangi akselerasi ya. Nah, ternyata biarpun bannya atau ukuran bannya itu di-upgrade ya, secara akselerasi nggak ada masalah ya. Jadi sebenarnya gini ya, biarpun ukuran bannya itu besar, ternyata kalau dihitung secara tinggi itu malah lebih pendek ya. Jadi buat kalian yang belum tahu nih cara menghitung ukuran bannya atau perbandingannya ya. Jadi kan kalau Suzuki GZR 150 itu ukuran ban belakangnya itu kan ukurannya 130/70 ya, pada ring 17. Nah, itu kalau kita hitung 130 dibagi 100 dikali 70 itu ketemunya 91 ya, 91 mili. Jadi 130 itu lebar ukuran lebar bannya ya. Nah, 70 itu artinya 70%. Jadi 130 dibagi 100 kemudian dikali 70 ketemunya itu 91. 91 itu tinggi ban dari velg ke tanah ya, dari velg ke aspal. Nah, di sini saya pakai ukuran 150/60 bukan 70. Jadi kalau saya pakai ukuran 150/70 itu pasti mentok ya depan ya, karena ukurannya akan jauh lebih besar. Jadi kalau saya hitung secara metrisnya terhitung 150 dibagi 100 kemudian dikali 60 itu hasilnya cuma 90. Secara tingginya dia turun 1 mili ya. Jadi tinggi bannya ini cuma 90 mili. Kalau saya pakai ukuran standarnya itu tingginya sekitar 91 ya. Jadi kalau kalian bertanya, bisa nggak kita upgrade size? Bisa, bahkan ini bisa diganti dengan ukuran yang lebih lebar lagi, 160. Tapi kalau kata saya, kalau 160 itu terlalu lebar ya. Biarpun masih dapat pinggirnya, lebarnya masih dapat ya. Paling sekian mili, ya sekitar berapa mili aja gitu. Cuma kalau kata saya terlalu besar ya, karena 150 ini udah cukup besar di motor Suzuki GZR yang sangat ramping dan kecil ini ya kan. Tapi buat kalian yang suka moge look, ukuran 150 udah cukup ya. Udah cukup terlihat besar gitu, padat, berisi. Jadi setelah pemakaian sekitar 2 bulan sampai 3 bulanan, ini menurut saya ya, secara akselerasi itu nggak ada bedanya dengan ukuran standarnya ya. Secara ukuran emang dia lebih lebar gitu, tapi secara tinggi dia lebih pendek ya, pendek 1 mili. Tapi kalau untuk akselerasi nggak begitu berat. Di awal cuma ya perbedaannya nggak jauh beda sih. Cuma kalau udah dipakai jalan ngebut itu udah sama aja gitu. Justru ban ini lebih ngegrip ya. Dalam arti ketika kalian di kecepatan tinggi, ban ini tuh bener-bener lengket banget sama aspal ya. Karena di sini saya pakai ban soft compound ya dari Corsa R46. Yang jelas enak banget kalau dipakai nikung ya.
di trek basah, di trek kering itu enak banget. Tapi jujur sih nggak berat ya, jujur nggak berat. Karena secara top speed juga nggak ngaruh sama sekali. Top speednya nggak ngaruh sama sekali. Berarti kalau misalkan kalian tertarik buat upgrade size gitu dari 130 ke 150, nggak ada masalah ya. Jadi nggak usah takut ya kan kalau kalian pengen upgrade size. Dan kalian nggak perlu ganti velg ya, karena velg standarnya pun juga bisa dipakai size 150. Tapi di sini ukurannya diturunin ya, jadi dari 70 ke 60. Jadi bukan per 70 tapi per 60. Ya buat kalian yang mungkin takut ya pakai ban tipe soft compound. Sebenarnya tipe-tipe soft compound yang dipakai buat motor harian itu udah disesuaikan ya dengan kondisi jalanan. Jadi nggak usah takut ya. Karena biarpun dibilang soft compound, dia juga pabrikannya itu udah menyesuaikan gitu dengan kebutuhan harian ya, bukan kebutuhan buat balap. Bisa dipakai balap, tapi ya kalau kata gue sih gini ya, aman dipakai balap, aman dipakai harian ya. Dipakai harian pun nggak rusak bannya gitu. Karena emang dari pabrikannya ban-ban seperti Corsa terus Pirelli emang ada yang dipakai buat harian ya, biarpun dia soft compound. Oke, banyak banget yang nanya tinggi badan saya ya. Jadi sebenarnya tinggi badan saya nggak lebih dari 170 ya. Ini kalau saya berdiri ya nyampe sih gitu. Tapi kaki saya nggak terlalu napak banget. Kaki saya nggak terlalu napak banget. Jadi buat kalian yang tinggi badannya mungkin 160 atau di bawah 170 gitu, antara 160 sampai 165 ya. Kalau kalian pengen punya Suzuki GSX-R 150, solusinya kalian bisa nurunin ukuran ban belakang, ban depan, terus kalian juga bisa pasang apa sih namanya, lowering ya. Lowering itu yang di bawah, banyak kok variasi lowering biar nggak terlalu tinggi ya. Loweringnya dipendekin, jadi ketika tinggi badan kalian itu nggak mencapai 170, kalian nggak ngejinjit gitu, ya kan? Dan buat yang suka nurunin suspensi depan ya, biasanya kan suka diturunin ke depannya. Itu kalau Suzuki ya efeknya itu bisa ke komstirnya ya, karena titik tumpunya akan jauh lebih besar ke suspensi depan. Dan itu sangat berpengaruh pada komstir ya kan. Kalau gue sih masih standar ya, karena masih gue pakai buat harian gitu. Jadi kalau gue turunin suspensinya depan, itu sangat berpengaruh pada komstir ya. Komstirnya jadi cepet oglak gitu. Ya oke, berikut video singkatnya ya. Semoga membantu buat kalian yang pengen upgrade size ukuran ban ya. Oke, sekian video dari saya. See you next time, see you next video, bye bye.